Selamat sore. Dan ketemu lagi sama aku di sesi Learning Journal yang membahas tentang perjalanan materi selama latihan dasar sebagai calon ASN. Saya Retno Tias Ningwikan di kelompok 3 dari gelombang 3. Hari ini mau menjelaskan tentang materi dari Aneka. Aneka itu apa? Jadi Aneka ini adalah singkatan dari akuntabilitas. Lalu N-nya ini adalah nasionalisme, dan E-nya ini adalah etika publik, K-nya ini adalah komite mutu, dan A-nya ini adalah anti korupsi. Dari 5 nilai ini menjadi dasar bagi para calon ASN maupun juga ASN yang sudah lama bekerja, itu harus tetap ditumbuhkan di setiap kegiatannya sebagai ASN. Nah, apa sih yang diharapkan dengannya ada nilai aneka ini? Jadi dari nilai aneka ini diharapkan bahwa setiap ASN nantinya bila dia sudah menjabat pun, dia semakin tinggi jabatannya itu harusnya semakin merendah. Artinya kami sebagai ASN itu adalah melayani rakyat. Semakin kami tinggi, kami semakin merendah untuk menjadikan rakyat itu sebagai raja yang dimana kami layani dan kami beri pelayanan. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah masyarakat malah dijadikan sebagai bukan rajanya, melainkan dia yang melayani kami para ASN. Tapi mindset itu harus diubah dengan adanya nilai aneka ini. Kenapa sih nilai aneka ini merupakan dasar yang penting bagi para ASN? Karena ini mengacu pada pasal 10 tentang fungsi ASN, yaitu yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi dari kelima nilai ini tujuannya pada akhirnya itu adalah untuk memaksimalkan fungsi ASN tersebut. Kita bahas satu persatu secara singkat ya. Untuk yang pertama yaitu nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas ini bukan merupakan tanggung jawab, tapi melainkan kewajiban yang harus ditanggungjawabkan sesuai dengan tujuan awal. Jadi berbeda dengan tanggung jawab, kalau si akuntabilitas ini sudah memiliki target di awal yang harus dipertanggungjawabkan sebagai kewajiban dari seorang ASN tersebut. Nilai si akuntabilitas ini ada beberapa aspek. Yang pertama, akuntabilitas itu adalah suatu hubungan. Suatu hubungan ini bisa terbagi menjadi hubungan antara personalnya dengan institusi ataupun dari ASN-nya tersebut dengan masyarakat. Jadi ada hubungan secara vertikal maupun horizontal, dan ini semua tujuannya adalah seperti yang tadi saya bilang, dia sebagai termasuk pelayan publik. Lalu ada juga yang berorientasi sebagai hasil. Jadi akuntabilitas ini sudah jelas targetnya di awal, bukan berorientasi terhadap proses, tapi pada hasilnya yang diharapkan memiliki tanggung jawab, inovasi, dan juga adil. Selanjutnya ada juga aspek pelaporan. Jadi di setiap kegiatan yang ASN lakukan itu terdapat laporan secara rutin, bisa dengan laporan bulanan ataupun ada juga disebut dengan langkip. Langkip ini adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Lalu aspek yang keempat adanya konsekuensi dari setiap tanggung jawab yang diambil dalam bentuk misalnya ada sanksi bila tidak melakukan, dan juga ada penghargaan jika dilakukan sesuai target yang diberikan. Yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Jadi harapan di akhir seperti yang tadi dibilang bahwa akuntabilitas ini adalah jawaban dari permasalahan yang sebelum-sebelumnya terjadi. Jadi nilai akuntabilitas ini tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik. Selanjutnya untuk nilai nasionalisme dinilai aneka ini berdasarkan pada Pancasila. Jadi nilai-nilai nasionalisme yang diharapkan itu harus mewakili dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk nilai etika publik sebagai nilai dasar ASN
Ada 3 tujuan yang diharapkan. Yang pertama yaitu memiliki pemahaman tentang kode etik dan juga perilaku pejabat politik. Yang kedua, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Terus yang ketiga adalah menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari ASN. Dari etika publik ini nanti di dalamnya akan dibahas tentang kode etik, lalu kode sebagai aparatur negara. Selanjutnya, nilai-nilai yang harus dimiliki adalah komitmen mutu. Di komitmen mutu ini terdapat beberapa nilai yaitu seperti efektivitas, efisien, inovasi, mutu penyelenggaraan pemerintah. Jadi contoh dari efektivitas ini, kita bekerja itu bisa sesuai dengan target yang diberikan. Efisien itu artinya menggunakan daya guna yang ada semaksimal mungkin hasilnya. Inovasi ini tujuannya agar setiap pekerjaan itu tidak dijadikan sebagai kewajiban rutin, tetapi tetap ditumbuhkan inovasi-inovasi yang bisa untuk kemajuan dari pemerintah maupun negeri ini. Dan yang terakhir adalah nilai anti korupsi. Nah, anti korupsi ini fungsinya untuk memfasilitasi pembentukan nilai dasar anti korupsi sehingga mampu membentuk perilaku yang amanah dan juga jujur serta mencegah korupsi di lingkungan kerjanya. Ada 3 modul yang akan dibahas di dalam nilai anti korupsi ini. Yang pertama adalah tentang dampak dan tindak pidana korupsi bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kehidupan. Contoh yang paling mudah adalah jika terjadi korupsi di negara kita secara terus-menerus, maka nilai harga suatu barang itu bisa melonjak lebih tinggi dibanding seharusnya. Lalu ada juga modul-modul yang akan menjelaskan tentang cara-cara menghindari perilaku korupsi dan bagaimana penjelasan tentang internalisasi dan pembangunan sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Dari pembelajaran asinkronus tadi, ada Zoom meeting yang dilakukan secara sinkronus bersama Ibu Devi. Nah, di dalam materi tersebut ada contoh tokoh seorang bidan yang melakukan inovasi dan juga nilai-nilai aneka lainnya. Dengan keterbatasannya di daerah terpencil, dia mampu mengubah posyandu yang dulunya cuma 2 menjadi 6. Dan dia juga melakukan pelayanan ke masyarakat secara tulus dan ikhlas secara terus-menerus sehingga saat ini terjadi kenaikan tingkat kesehatan di masyarakat tersebut. Tidak ada lagi korban yang dimana ibunya mau melahirkan tapi meninggal sebelum melahirkan karena jauhnya fasilitas yang ada. Nah, dari materi hari ini kami juga diminta untuk melakukan pembahasan tokoh yang ada di masyarakat yang mampu menerapkan nilai-nilai aneka ini dalam pelayanan ke masyarakat maupun dalam pengabdiannya sebagai seorang ASN. Nah, sekian untuk penjelasan saya tentang Learning Journal nilai-nilai dasar ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.